Baik, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak, dan selamat bergabung kembali. Jadi kembali kami ulangi bahwa malam ini merupakan malam kedua pada BIMTEK. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami berikan kesempatan. Dengan hormat kami persilakan kepada narasumber kita untuk membawakan materi kedua pada malam ini. Silakan, Pak. Ya, sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan di Lonsum yang berbahagia ini, saya keterlambat tadi. Ada tadi Pak Inspektur dari kabupaten lain datang. Materi malam ini dengan tema saya mensimulasikan tata cara perhitungan kerugian negara total loss ya dengan net loss. Baik, saya mau mensimulasikan dalam bentuk Excel ya. Jadi perhitungan kerugian negara total loss atau disebut kerugian secara total, dan net loss atau kerugian itu secara bersih. Jadi metode perhitungan kerugian negara total loss itu menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian negara. Jadi seluruh nilai kontrak yang dibayarkan, baik itu menjadi kewajiban dari penyedia seperti pajak-pajak, seperti denda-denda, dinilai sebagai kerugian secara total. Artinya ini menyangkut ketika daerah atau negara melalui pejabat administrasi yang bersangkutan mengeluarkan biaya, membayar tagihan penyedia yang dibuktikan dalam buku kas umum, SPP, surat perintah pembayaran, surat perintah pembayaran, SP2D, buku registrasi, dan lain-lain, termasuk berita acara serah terima pekerjaan, maka patut ya menjadi alasan ketika semua uang dikeluarkan, termasuk juga pemotongan atas pajak-pajak penyedia, setiap terminnya, baik uang muka sampai termin ataupun bulanan berdasarkan cara pembayaran kontrak, maka tetap dinilai sebagai kerugian secara total. Yang selanjutnya ada kerugian total dengan penyelesaian. Jadi ini materi kita besok tentang penyelesaian, yaitu kerugian dengan secara total namun penyelesaian kondisi ke atas sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya apa? Penyelesaian ini biasa dipraktikkan ketika bulan ke-13 dalam kontrak multi-year. Ada terjadi eskalasi, eskalasi harga, ada terjadi permintaan penambahan atau perubahan kontrak, maka dilakukan penyelesaian, bahkan dapat disebutkan menambah biaya dari kontrak yang sebelum, dari kontrak awal lebih dari 10% ataupun
10%. Nah, bedanya kerugian bersih atau net loss itu sendiri ya termasuk kerugian total, namun dia penyesuaian ke bawah. Artinya apa? Kerugian yang tetap yang tidak memperhitungkan ya, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi kewajiban penyedia atau pengguna jasa. Dalam hal ini seperti ketika pengguna jasa memungut pajak dengan cara memotong uang muka, dengan cara memungut termin, baik itu bulanan maupun termin, bukan bagian dari satu kesatuan perhitungan kerugian negara. Ada selisih, jadi ada muncul selisih yang uang yang dikeluarkan dengan realisasi yang tercapai atau terpasang. Jadi ini contoh paket pekerjaan jalan. Nanti saya simulasikan bagaimana kita menggali, bagaimana si auditor menggali sehingga menemukan kerugian total terhadap paket tersebut. Sebagai kita ketahui di pekerjaan jalan ya, peningkatan jalan ada kurang lebih 5 divisi. Ya, pelaksanaan kontraknya kurang lebih 6.600 sekian. Hasil pengujian dan pemeriksaan ya, selain divisi 1 umum, divisi 3 pekerjaan bahu jalan dan perkerasan aspal, ternyata di divisi pekerjaan tanah dan perkerasan berbutir ini terjadi selisih. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa sih Pak Kurniawan tidak menjadikan ini kerugian net loss, kerugian selisih atau kerugian bersih? Tidak, karena kenapa? Setelah ditemukan ada peristiwa bahwa ada pengurangan volume satu sisi, yang kedua selain pengurangan volume pekerjaan, yang kedua spesifikasi tanah timbunan tidak sesuai yang diizinkan, tidak sesuai yang diatur dalam spesifikasi teknis. Sama juga pekerjaan perbutiran. Sehingga dapat dinilai, dapat diyakini bahwa pekerjaan peningkatan jalan sampai perkerasan aspal, peningkatan jalan tersebut setelah selesai ataupun dalam waktu yang tidak jauh dari serah terima akan mengalami kerusakan secara total. Karena pekerjaan tanah adalah pekerjaan lapis tanah bawah, lapis pondasi bawah yang sangat punya pengaruh terhadap kekuatan struktur tanah. Ya, kekuatan struktur tanah. Sama halnya dengan perkerasan perbutiran itu sendiri. Jadi tetap dinilai akan berpotensi ataupun diyakini akan merugikan secara keseluruhan pekerjaan, akan mengganggu dan akan bisa berdampak dengan pekerjaan bahu jalan. Ya, karena pekerjaan badan jalannya ini struktur tanahnya sudah tidak mendukung terhadap beban-beban yang akan melintas di atas lahan tersebut. Gitu. Jadi tetap dinilai sebagai total loss. Jadi itu. Yang kedua, bisa kita nilai, ya kita bisa nilai juga dengan selisih kurang atau net loss. Sama. Ketika hasil pengujian dan pemeriksaan kita temukan bahwa kerjaan ini ada selisih kurang lebih 865.515.730.49. Ini secara total ya selisih. Jadi selisih kurang ini yang bisa disebut selisih atau net loss itu sendiri. Itu yang menjadi dasar perbedaan kenapa kita melihat ini ada volume yang kurang. Ini juga ada volume yang kurang. Tapi ketika kita bicara spesifikasi dan bisa kita sebutkan bahwa akan
bisa menambah beban, bisa mengganggu keselamatan keselamatan masyarakat atas perjalanan di pekerjaan tersebut, ya, melintas di atas pekerjaan tersebut yang sudah diserah terimakan, maka patut juga kita sebut total loss itu sendiri. Jadi tidak jauh beda apakah ini berkaitan dengan pengurangan volume dengan spesifikasi. Kalau kita bicara total loss ya, volumenya sudah dikurangi, volume ketebalannya sudah dikurangi, di sisi lain ya, di sisi lain spesifikasinya juga sudah dikurangi gitu. Nah, kalau untuk selisih atau net loss, volume sudah dikurangi, tapi spesifikasi masih sesuai kontrak yang ditentukan, ya itu sendiri. Jadi ya saya simulasikan ya. Bagaimana sih ke seorang untuk menemukan sebuah kerugian negara sih sebenarnya. Dari mana kita harus menemukan ya, kita harus menemukan kenapa file ini. Oh iya, salah. Iya, ini cara perhitungannya ya. Cara perhitungannya saya sudah membagi, ada selisih kurang atau net loss, selisih bersih, di mana PPN itu tetap dianggap sebagai bukan kerugian ya, bukan kerugian. Dianggap sebagai penerimaan atau kewajiban dengan catatan apabila spesifikasi pekerjaan tanah itu sendiri atau pekerjaan pembuktian termasuk jenis-jenis spesifikasi lain tidak berkurang, tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Nah, beda halnya kalau total loss sudah kurang volumenya, sudah tidak sesuai spesifikasi teknis atas tanah itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya seorang auditor, seorang pemeriksa untuk melakukan menemukan ataupun mencari ataupun menggali apakah terdapat kerugian total loss maupun net loss itu sendiri ya. Jadi kita ketahui tentu kita meminta dokumen-dokumen yang ada pada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, termasuk dari konsultan, termasuk dari penyedia atau pelaksana konstruksi. Ya. Batu ujinya adalah, parameternya adalah kita melihat dulu daftar upah ya, daftar upah dan bahan. Daftar upah dan bahan. Setelah upah, harga satuan upah ya, ini harga satuan upah ya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan data survei ataupun harga di pasaran ataupun harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi setelah kita mencari data survei yang dengan meminta kepada BPK, ya berarti selesai. Bisa juga kita meminta data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah, utamanya pekerja ya. Kalau pekerja diakui bahwa ya ini contoh ya, contoh standarnya sudah diatur oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja berapa per bulan, dan kita ketahui cara perhitungan untuk analisa pekerjaan bahwa dia menggunakan harian ya, bukan borongan, di mana efektivitas pekerjaan itu satu hari sesungguhnya 8 jam menurut standar pemerintah 8 jam. Namun ada waktu istirahat
sehingga patut diperhitungkan menjadi 1 hari 7 jam ya. Jadi sendiri ini ukuran per hari ya, misal jadi berapa per jam ya, demikian. Setelah diuji, melakukan pengujian ini, kesesuaian antara harga yang disusun oleh PPK ataupun kontrak, maka kita berpindah lagi ke harga dasar satuan bahan. Nah, ini sebenarnya yang kadangkala menjadi problem. Jadi problem cara menentukan daftar harga satuan bahan ya, satuan bahan. Nah, kalau kita melakukan pengujian, maka begitu melihat umpamanya pekerjaan pasir, batu kali, batu belah, gravel, sirtu ya, pasir orok ya. Langkah yang harus diuji adalah ya, selain harga satuan per kubik, yang juga kita harus mengukur sebenarnya jarak kuari atau bor area dari tempat tersebut ke base camp ataupun ke lokasi pekerjaan. Ya, maka visualisasinya menggunakan cara demikian ya, menggunakan cara demikian dengan rumus yang sudah ditetapkan itu sendiri. Jadi harga satuan akan pindah berapa jarak kuari itu sendiri. Jadi wajib PPK juga harus memiliki data jarak kuari sendiri, karena ini akan berkaitan dengan pembiayaan atau analisa satuan pekerjaan terhadap bahan itu sendiri. Ya, sewa alat juga, ya, sewa alat, ya, agregat kasar juga kita harus melakukan pengujian ya, sesuai standarisasi. Si agregat halus demikian, ini standarisasi yang dibuat ya. Sisa kita mengubah saja komponen ya, hasil pengujian ya, kita pindahkan ya. Jadi harga batu ini pemindahan dari harga satuan dasar sendiri. Jadi sumbernya dua tersebut ya, selain harga satuan dasar umum tentang bahan, tentang upah, tentang jarak kuari, tentang sewa alat ya, masuk juga bahan-bahan seperti tersebut rumusnya. Jadi termasuk juga kita melakukan analisa ya, analisa terhadap satuan pekerjaan. Ini sebenarnya analisa satuan pekerjaan untuk galian yang menggunakan ekskavator, ini standar umum yang sudah ada di Peraturan PUPR nomor 28 tahun 2015. Di situ ada muncul analisa satuan pekerjaannya. Bagaimana dump truck, bagaimana ekskavator, jadi sudah tergambar cara perumusan atau perhitungannya. Jadi ini sisa dipindahkannya, atau well loader yang mengangkut material dari kuari umpamanya ke dump truck itu sendiri. Jadi itu motor grader yang melakukan penghamparan ya, pemadatan. Nah, tentu juga kita harus punya analisa ya, fibra ya. Kita harus melihat cara perhitungan yang bersangkutan terhadap analisanya. Tapi ini umumnya dipakai oleh penyedia, termasuk juga konsultan ketika menghitung, dia memindahkan saja dari Peraturan PUPR 28 tahun 2016. Analisa material apa yang digunakan. Ya, ini juga memiliki rumus ya, tentang bagaimana dapat 80 juta ya, tentang berarti harga satuan dasar ya, harga satuan dasar sirtu di kuari. Dapat 80 ya, berarti kita lihat di N14 umpamanya. Jadi N14. Ini perbandingan ya. Sini, sirtu. Jadi itu harga satuan sirtunya per kubik ya. Kubik. Jadi satu untuk tanah ya, satu bak itu kurang lebih 3 sampai
4 kubik untuk dump truck ya. Jadi bisa kita kalikan 1 meter kubik, berarti kurang lebih sirtunnya ya 3 kali 4 ya 320.000 untuk 1 truknya. Jadi Sisar melihat analisanya, apa ketepatan analisanya sesuai atau tidak. Nah, untuk menemukan setelah kita menelusuri dari harga satuan, dasar bahan, upah, jarak waris, sewa alat, agregat biaya halus dan kasarnya, uraian analisanya, apakah analisa harga terhadap penggunaan alat tersebut sudah sesuai, termasuk juga analisa material, ya, analisa material ya tadi, jarak waris, sirtum, termasuk juga berkaitan dengan jarak satuan gravel, kuari, termasuk juga jarak satuan batu belah dari kuari, itu muncul di mana? Di jarak rata-rata sumber bahan, ya. Termasuk juga harga satuan bahan sendiri muncul di sini. Berapa harga material timbunan dan lain-lain. Ini menjadi bahan uji. Jadi bahan uji terhadap namanya auditor atau terhadap pemeriksa terhadap pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman PPK, teman-teman Pokja yang turut juga mereview terhadap HPS yang dibuat PPK, ya tentu perlu dibekali, perlu sekurang-kurangnya memahami bagaimana kita mereview pekerjaan yang HPS yang dibuat oleh PPK, termasuk juga PPK mereview HPS estimate engineer yang dibuat oleh konsultan perancangan konstruksi. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang sudah disebutkan tadi? Kalau tidak, berarti lagi-lagi PPK harus mengadakan survei untuk memastikan kebenaran upah, bahan, sewa, analisa, alat, dan lain-lain. Sehingga apa? Akan menghasilkan ketika umpamanya, jadi saya mensimulasikan ini, perekaman tanah galian ya. Kalau tanah galian pasti ada pekerja dan mandor. Ini standar dari analisa satuan pekerjaan. Perkiraan kuantitasnya ya. Untuk kalian biasa. Ini ada analisanya. Harga satuannya ya. Harga satuan kan pindahan dari daftar upah ya yang sudah disusun sebelumnya ya, berdasarkan bukti atau data yang sama juga ekskavator tentang sewa alat dan lain-lain. Nah, kita coba lihat, auditor atau pemeriksa akan melihat kesebandingan antara ekskavator yang ada baik dari segi utamanya dari segi spesifikasi peralatan ekskavator yang tadinya yang ditawarkan atau menjadi kontrak ekskavator, misalnya bobotnya 10 ton, yang di 20 ton, 30 ton umpamanya. Tapi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dari itu, maka itu menjadi catatan, menjadi bahan bagi pengguna auditor bahwa pekerjaan tersebut berpotensi dan bisa dinilai sebagai selisih atau kerugian. Karena ketika kita menawari faktor dan sudah menjadi kontrak, apa yang menjadi kapasitas produksi ekskavator tersebut atau bobot mati terhadap ekskavator tersebut yang speknya sudah jelas dalam komposisi, maka itu menjadi catatan dan temuan. Sama, jadi kita melihat peralatan untuk pekerjaan timbunan hasil galian, beroda, dump truck, motor girder, fiber dan lain-lain. Jadi ini saja sisa membandingkan gitu. Belum lagi kita memastikan kualitas atau mutunya, pengujian seperti bahan material tanah timbunan, apakah sudah sesuai standar yang disepakati atau sudah ditetapkan dalam kontrak. Itu juga kita melakukan pengujian material timbunan, memastikan apakah gradasi atau butiran-butiran itu sudah memenuhi standar
yang ditetapkan dalam kontrak lapisan fondasi agregat halus. Yang kasar apakah sudah memenuhi standarisasi terhadap dimensi itu sendiri atau belum. Itu juga kita harus melihat dari sisi itu, karena akan menjadi penyebab atau menjadi sumber nanti terhadap mutu suatu pekerjaan tersebut, ya, terhadap mutu pekerjaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya ini akan saya bagikan saja, sisa teman-teman auditor atau teman-teman PPK termasuk juga pihak Pokja bisa menggunakan kertas kerja ini untuk ke depan, ya, sisa menimbang-nimbang saja apakah HPS yang saya buat, HPS yang saya review, atau baik dari konsultan, pengawas atau perencanaan sudah sesuai atau tidak menimbulkan total loss atau net loss ke depan. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kita dalam menentukan total loss dan net loss itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Pemaparan ini cukup singkat. Sisa dicocokkan saja dengan jenis pekerjaan tersebut. Ini kertas kerja dan kita bisa menggunakannya baik kita PPK, Pokja, auditor supaya bisa meraba-raba, bisa meraba-raba bahwa perbuatan kita ini ada unsur markup kah ataupun ke depan bisa menjadi total loss atau net loss, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya mengenai dengan perhitungan kerugian negara. Jadi untuk Bapak dan Ibu, seperti biasanya untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan diskusi langsung bersama narasumber, silakan untuk raise hand. Dan silakan juga untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat jika ada yang tidak dimengerti mengenai dengan pembahasan atau penjelasan yang telah disampaikan tadi. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama dengan narasumber kita mengenai dengan pekerjaannya di lapangan selama ini. Atau ada solusi-solusi mungkin, menginginkan solusi-solusi mungkin dari narasumber kita. Silakan untuk bertanya. Tadi sudah ada dipaparkan oleh narasumber kita mengenai dengan simulasi perhitungan kerugian negara, di dalamnya ada metode perhitungan, dan yang terakhir tadi ada kertas kerja. Jadi untuk kertas kerjanya nanti kita akan upload di website juga bersama dengan sertifikat dan record materi setelah BIMTEK ini selesai, karena BIMTEK ini kita akan laksanakan selama 3 hari, yaitu sampai besok atau sampai tanggal 29. Silakan mungkin untuk Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin ya, izin moderator. Iya, Pak Farudin, silakan Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Malam, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Kurniawan. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waktunya sedikit saya menyimak tadi paparan. Memang ini antara total loss dan net loss ini. Saya kira di sini kan pada saat masuk pemeriksaan biasanya kita PPK, pengalaman saya Pimpro, ini kan kalau kita di teknik itu Pak sudah standar itu analisanya Pak. Cuma ketika tender analisa itu tidak mengikat. Dulu mengikat waktu kita manual, kita kasih range dia. Nah, waktu kita awal-awal masih Perpres 80 itu kan PPK yang menyusun HPS. Jadi saya biasanya menghitung kebutuhan alat dan produktivitas alat. Entah itu ekskavator, dia bagaimana produksi alatnya, swing, dumping, sekian, sehingga kita mendapat kebutuhan alat. Cuma posisi sekarang koefisien itu dilepas pada rekanan.
bagaimana dia produksi alatnya dia, bagaimana setiap alat itu mempunyai produksi. Misalnya alat itu sudah tua atau alat itu baru, tentunya output produksinya itu beda. Contoh tadi Bapak sampaikan kayak timbunan itu memang sudah untuk koefisien itu sudah standar, apakah dia pakai SNI atau BOW. Itu sudah standar, tapi kita juga sebagai engineer bisa menghitung itu. Sampai kenapa dia dapat koefisiennya sekian. Tapi kalau mau hitung total loss ini, Pak, kayaknya apa namanya ya, agak tidak mungkin dia total loss ini, Pak, karena dia sudah bayar kan upahnya, dia sudah bayar untuk ininya, jadi kayaknya lari-larinya ke net loss ini. Untuk kalau saya pikirnya begitu, Pak, karena rekanan ini penyedia ini sudah mengeluarkan cost, pasti dia sudah muat material, pasti dia sudah bayar upah mandor, tenaga, walaupun kalau kita lihat di lapangan analisa 1 meter persegi tegel, kadang-kadang saya contohi, itu yang kerja itu cuma 1 orang, Pak. Mana koefisien mandornya, mana kepala tukangnya. Nah, itu kadang-kadang yang real ya. Kalau kita biasanya saya pisah 3, Pak. Ada dari estimasi engineer, itu kan konsultan perencana. Kalau PPK-nya engineer, dia paham, Pak. Kalau dia basicnya teknik sipil, paham dia. Tapi kalau bukan, Pak, dia tidak tahu bikin RAB, Pak. Jangankan bikin RAB, dia baca gambar juga tidak tahu, Pak. Kadang-kadang dia harus, sedangkan kita yang kuliah di engineer ini berapa tahun punya, masih agak sulit ke dalam situ, Pak. Nah, yang terjadi sekarang ini, dipasang PPK pada pekerjaan-pekerjaan yang konstruksi. Nah, di situ titik anunya, Pak. Kemudian, PPK juga tidak menganggarkan dana untuk, kan sekarang kan bisa PPK mengangkat tenaga ahli, Pak. Nah, itu yang harus saya selalu bilang, PPK ini harus bisa hitung volume, harus bisa baca gambar, tapi kalau tidak tahu, anggarkan. Angkat Anda engineer yang bisa mengontrol HPS-mu. Jangan serta-merta mengambil dari estimasi engineer hasil dari perhitungan konsultan perencana. Ya, kalau konsultan perencana dia main mata dengan konsultan pengawas, bagaimana, Pak? Atau dia konsultan perencana, so dia juga konsultan pengawas. Nah, ini kan, kalau di lapangan kan segitiga piramida segitiga emas itu terjadi. Konsultan perencana, kontraktor, dan PPK. Nah, itu yang harus yang terjadi di lapangan, itu harus ada piramida emas, biasanya kita sampaikan begitu. Jadi saya kira di sini titik anunya ini, seorang PPK ini ya harusnya dia engineer kalau untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi ya, supaya dia bisa setidaknya dia bisa baca gambar lah. Ketika dia baca gambar, ini bengkokannya sekian, ini tulangannya sekian, dia bisa lah anunya. Tapi ya kalau memang tidak bisa, dianggarkan. Jadi kalau untuk total loss saya kira, tapi selalu, Pak, ketika kita ada temuan diperiksa, selalu yang disampaikan dulu total loss, Pak. Jadi kerugian itu, misalnya di Pak kita, kontrak kita 4 miliar. Oh, ini kadang-kadang ya, kalau saya lihat biasanya, kerugian negara langsung disampaikan total loss, Pak. Jadi negatif thinkingnya ini pemeriksa ini duluan langsung disampaikan total anggaran, Pak. Padahal kan sudah bekerja dia sudah angkat material, berarti sudah larinya ke net loss. Dia sudah buang BBM, dia sudah bayar tenaga ini ya. Jadi saya kira mungkin ini cuma sharing saja, Pak. Sharing pendapat saja, saya kira. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih. Memang kita ketahui ya, koefisien itu kalau sudah tidak, koefisien itu, Pak, bagian dari spesifikasi sebenarnya. Spesifikasi itu tidak hanya sebenarnya komposisi, jumlah juga termasuk spesifikasi. Ya, bagaimana pekerjaan fondasi itu dalam 1 meter kubik dikerjakan oleh pekerja, ya tentu koefisiennya kita sudah lihat di PUPR tersebut 1,5, berarti 2 orang dikerjakan 1 meter kubik untuk 1 hari gitu. Bisa tercapai. Namun kalau ada yang memang tidak diatur dalam koefisien atau SNI, maka diberikan keleluasan kepada kontraktor untuk menghitung koefisien tersebut sepanjang bisa menjelaskan. Karena berkaitan koefisien ini berkaitan dengan evaluasi kewajaran harga juga. Karena kenapa koefisien juga dalam hal mengetahui kewajaran harga dari penawar penyedia di bawah 80% untuk item pekerjaan utama maupun pekerjaan non utama atau pembayaran utama atau
non mata pembayaran utama, maka yang kita harus lihat adalah pertama koefisien, yang kedua harga satuan dasar HSD-nya. Sinerginya terhadap itu. Oke, saya sepakat sesungguhnya bahwa PPK teknis penting. Sebenarnya kalau bicara anggaran bisa dianggap tanpa harus kita mempersiapkan khusus anggarannya, bisa kita melalui swakelola tipe 2. Kita bisa undang perguruan tinggi untuk satu orang untuk ikut membantu, menyusun, ataupun konsultan perorangan. Biasanya konsultan perorangan kita dalam waktu 2 minggu untuk menyusun RAB atau ikut membantu merevisi ataupun mereview produk-produk konsultan perancangan itu sendiri. Dan itu tidak mahal. Kalau konsultan perorangan, saya kira rumusnya jelas. Standar biaya orang per bulan, umpamanya 1 bulan 30 juta, dikali 55%, kali indeks sulasi setengah, kali hari. Umpamanya hari 2 minggu, 14 hari. Jadi tenaga ahli konsultan itu tidak wajib sebenarnya harus dihitung per bulan. Bisa kita hitung harian berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Terima kasih Pak Rudin sarannya. Kurang lebih seperti itu Pak tanggapan dari narasumber kita. Bagaimana Pak Farudin? Ya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan yang ada di form chat. Ini pertanyaan dari Pak Irfan. Dalam melakukan pemeriksaan atas pekerjaan land clearing, galian atau timbunan, apakah kita hanya menguji atas volume yang ada di dalam kontrak, atau kita sampai menguji atas alat yang digunakan? Sesungguhnya fungsi PPK termasuk juga konsultan pengawas ini wakil dari PPK di lapangan. Ya, setiap kalau kita bicara Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Perdagangan Negara nomor 1 tahun 2004, di situ tegas disebutkan setiap uang yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi setiap uang dibelanjakan, artinya pekerjaan land clearing, pembersihan lahan atau ya pembersihan lahan atau galian terhadap tanah atau timbunan, pasti kita menguji kuantitas ya. Jadi tidak hanya volume. Kalau volume panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan kuantitas tidak hanya panjang kali lebar dan kali tinggi. Jadi intinya kuantitas dalam pekerjaan. Yang kedua juga kita menguji alat yang digunakan. Apakah alat yang digunakan sudah ada sesuai dengan kontrak yang disepakati pada saat tender. Kenapa? Itu akan gini. Dalam analisa pekerjaan alat ada 3 jenis sebenarnya. Kita harus melihat apa. Pertama dari aspek kapasitas alat itu sendiri. Ya, kapasitas alat. Yang kedua, aspek kondisi alat. Itu berbeda, ya. Beda kondisi alat yang baik, cukup dan tidak baik. Itu berbeda perhitungan produktivitasnya. Ya, jadi tetap kita harus menguji alat tersebut, bukan menguji dalam arti sisa PPK atau konsultan pengawas, ya, termasuk juga tim teknis atau direksi bisa melihat dia punya spesifikasi alat yang beroperasi di pekerjaan di lapangan tersebut sesuai tidak apa yang sudah disusun kemarin PPK dan menjadi bahan ataupun kompetisi pada saat tender dan pada saat pre-consultative meeting yang kita sudah sampaikan sebelum MC0 untuk cek pengukuran bersama itu sendiri. Jadi prinsipnya tetap kita periksa Pak kalau aspek inspektoratnya nih, karena setiap uang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan secara sah. Ya, jadi itu sisi dari aspek inspektoratnya. Nah, kalau aspek lain tentu saya tidak melihat ya sisi itu, tapi hampir semua ya
Kalau aspek PBJ juga pasti tentu PPK ya wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan mengendalikan kontrak atas pelaksanaan kontrak itu sendiri. Ya tidak hanya volume atau kuantitas, apakah mengukur juga secara dimensi, termasuk juga penggunaan alat dan bahan itu sendiri, termasuk orang atau tenaga kerja. Sehingga jelas di situ ada muncul rencana keselamatan konstruksi. Jadi banyak, tidak hanya aspek itu saja yang menjadi perhitungan pengendalian kontrak oleh PPK. Demikian Pak Irfan. Kurang lebih seperti itu, Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan? Cukup, Pak? Pak Irfan masih bergabung di room Zoom. Sepertinya cukup untuk Sementara jawab. cukup, Mbak. Kalau ada Oke, pertanyaan baik. lagi, nanti saya coba tanya lagi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Irfan. Itu tadi dua pertanyaan atau dua diskusi yang sudah berlangsung pada sesi diskusi kali ini. Untuk Bapak dan Ibu silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama narasumber kita atau mungkin ada yang ingin di-sharing dalam BIMTEK ini silahkan karena masih ada waktu beberapa menit. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin sharing mungkin mengenai dengan pekerjaannya di lapangan bersama dengan narasumber kita. Ya, oke, mungkin pas ya karena materi ini teknis sekali. Oh, ada Pak Agus. Ya Pak, ini ada 3 pertanyaan Pak dari Pak Agus Ali. Yang pertama Pak, auditor masuk setelah pekerjaan selesai PHO sudah diakui oleh PPK atau owner. Yang kedua, jika dalam pemeriksaan audit mereka menyatakan pekerjaan yang dia lapangan tidak sesuai aspek sehingga ada net loss. Yang ketiga, ketika PPK sudah setuju terhadap pekerjaan tersebut, apakah tetap akan terjadi net loss pada item pekerjaan yang menjadi temuan oleh auditor? Apa tidak mempertimbangkan hasil uji yang telah dilakukan oleh penyedia jasa? Seperti itu mungkin Pak. Ini mungkin berupa tanggapan dan pertanyaan dari Pak Agus. Ya, baik Pak Agus. Jadi auditor termasuk setelah pekerjaan selesai. Sebenarnya yang benar itu auditor masuk mulai dari perencanaan sampai pekerjaan telah diserah terimakan ya. Kalau pekerjaan PHO ini kan pekerjaan yang masih di dalam masa pemeliharaan oleh penyedia. Jadi termasuk juga PH ya. Kalau masih PHO atau masih pelaksanaan pekerjaan, APH belum bisa masuk gitu. Jadi pekerjaan itu sudah diserah terimakan terakhir. Ataupun juga pada saat pekerjaan pemeliharaan, ya, bangunan atau konstruksi tersebut runtuh ataupun mengalami kegagalan, oleh APH bisa masuk. Itu jadi intinya itu. Yang kedua, jika pemeriksaan audit menyatakan tidak sesuai spek, jadi begini, prinsipnya total loss itu apabila itu yang paling mendasar total loss ya apabila sebuah pekerjaan, sebuah kontrak itu tersebut pekerjaannya tidak bisa dimanfaatkan baik sebagian atau seluruhnya. Yang kedua tadi perhitungan saya tentang total loss, selain terdapat volume yang kurang, volume timbunan lapisannya yang tidak sesuai dengan kontrak, misalnya setebal 15 cm, ya tentu itu menjadi menjadi kekurangan ya, termasuk juga aspek tanah timbunannya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan untuk lokasi tanah timbunan. Jadi ada tanah timbunan yang memang tidak
tidak secara teknis tidak bisa digunakan untuk sebagai tanda timbunan. Ada sudah ditetapkan, ada sudah menjadi tempat-tempat yang sudah dituju dan sudah dimiliki sudah menjadi PPK sudah mengetahui di mana tanah dia bisa jadi tanda timbunan yang layak sesuai standar spek yang diterima. Ya, jadi intinya adalah total loss itu tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya pekerjaan tanggul penahan pantai, sidik. Nah, di tanggul penahan pantai itu di mana volume panjangnya itu umpamanya 100 meter. Tiba-tiba ada ombak yang karena konstruksi galiannya tersebut tidak sesuai dengan spek atau gambar kerja itu sendiri, ya maka mengalami patas kurang lebih 50 meter dari 100. Ya, 50 meter masih terpasang, tapi 100 meter, 50 meter jadi retak atau patah, 50 meter betul terpasang, tapi fungsi sebagai tanggul penahan ombak atas untuk pinggir pantai ataupun arus sungai, ya itu sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi, ya, fungsi sebagai tanggul tersebut atau pengaman ombak. Meskipun secara volume cuma 50 meter yang retak atau yang pecah atau yang bobol, tapi itu dari aspek fungsinya sudah tidak menjadi fungsi lagi karena fungsi tanggul itu sebagai pengaman ombak ataupun juga untuk mengurangi longsoran ataupun juga sedimentasi dan lain-lain. Jadi banyak persoalan yang bisa menjadi total loss itu sendiri. Selain speknya dengan volumenya berkurang, ya itu juga bahwa tidak termanfaatkan itu sendiri. Jadi hasil uji yang disampaikan oleh penyedia ya tentu menjadi pertimbangan auditor. Ya tentu hasil uji tersebut ya sesuai standar yang ditetapkan dalam kontrak. Ya, misalnya ya hasil uji ya saya kira kalau bicara gradasi ya terhadap agregat halus atau kasar kan sudah ada standarnya di ASTM, di abrasi dari agregat kasar, indeks plastis, batas cair dan lain-lain. Jadi sudah ada standar yang sudah ditetapkan dalam spesifikasi teknis yang menjadi satu bagian atau satu kesatuan dari rancangan kontrak itu sendiri. Itu ya. Itu Aziza. Iya baik, terima kasih Pak untuk jawaban untuk Pak Agus Ali. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Syaiful. Izin tanya Pak, contoh pada satu case pengerjaan turap atau pemasangan siring sudah melalui studi kelayakan terhadap kondisi tanah yang akan dipasang tiang pemasangan atau pancang. Namun dalam pelaksanaannya terjadi abrasi sehingga mengakibatkan tiang tersebut roboh dan pihak APH masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan tersebut dapat dikatakan kerugian negara di mana pekerjaan belum selesai dikerjakan? Ya baik, nah tentu sebagai Habib ya, Habib itu pikirannya curiga terus, pikirannya bayangannya itu isi kepalanya curiga terus terhadap siapa saja, gitu. Rasa curiganya tinggi. Pertama ya pemasangan turap ya, tetap untuk turap ini penahan tanah ataupun baik itu lereng maupun untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi pertanyaannya adalah kelayakan ya, studi kelayakan. Nah, kita harus uji juga studi kelayakan. Apa benar melakukan studi kelayakan atas kondisi tanah atau struktur tanah ketika sebelum kita memasangkan atau membuat pekerjaan turap itu sendiri, ya, atau pemasangan siring. Nah, terjadi abrasi, tentu studi kelayakan tersebut kan digambarkan dari hasil
ya hasil abrasi itu sudah diidentifikasi melalui studi kelayakan terhadap kondisi atau daya dukung tanah. Kalau studi kelayakan itu menggambarkan, ya, tidak menggambarkan bahwa tentang abrasi atau longsor, itu berarti studi kelayakan itu tidak benar. Tapi nyata-nyatanya secara faktual terjadi abrasi, berarti studi kelayakan itu tidak dikerjakan dengan sesungguhnya. Itu pertama. Karena tidak menggambarkan memang apakah tanah itu abrasi atau tidak. Namun secara faktual ternyata abrasi. Itu pertama, ataupun longsor, ya, longsor. Kalau abrasi beda ya, abrasi, longsor namanya. Yang kedua, belum bisa dikatakan kerugian negara, ya, karena pekerjaan itu belum selesai. Tanggung jawab penyedia masih ada. Tentu PPK sisa memanggil penyedia atau melalui konsultan juga, apakah ingin melanjutkan pekerjaan tersebut atau tidak. Jadi belum, tidak, itu kerugian negara itu di ujung sebuah peristiwa yang belum, ketika kita tidak bisa menyelesaikannya, ya, tidak bisa APH termasuk juga auditor masuk ketika pekerjaan itu belum selesai karena masih tanggung jawab dari penyedia itu sendiri. Jadi kerugian negara itu ujung sebenarnya, buah dari ketika semua permasalahan itu sudah tidak bisa diselesaikan atau ditangani oleh masing-masing pihak. Demikian Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak. Itu untuk jawaban Pak Saiful. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak sini atas nama Amir Mahmud, Bapak Amir Mahmud. Yang pertanyaan pertama, apakah harga satuan yang bersumber dari SSH yang ditetapkan Pemda dijadikan harga satuan dalam RAB dan tidak mengacu pada survei harga setempat? Sedangkan SSH yang ditetapkan ditambah 10-15% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, dalam perhitungan volume pekerjaan, apakah pemeriksa yang tidak ada basic sipil atau mempunyai sertifikat untuk melakukan perhitungan tersebut? Sepertinya pertanyaan kedua ini belum selesai. Mungkin Ya, oke. bisa ditanggapi dulu, Pak. Ya, mungkin Pak Amir Mahmud ini PPUPD ya, P2PD ya, Ya, ini PPUPD dari Maros, sepertinya Pak. Jadi begini, SSH ini standar satuan harga itu sendiri kan di materi sebelumnya kembali bahwa ini dasar untuk menyusun pagu anggaran, dasar untuk menyusun RAB saat perencanaan pengadaan. Ya, saat perencanaan pengadaan. Jadi ketika menjelang pelaksanaan tender itu sendiri, maka ya harus ada HPS. HPS syaratnya itu sejak tahun batu sampai sekarang regulasi tentang PBJ sudah ditetapkan bahwa di ranking pertama itu pembuat aturan menempatkan survei harga setempat, survei harga di pasar, survei harga di mana lokasi tersebut. Ya, itu sendiri. Jadi itu fungsinya. Habis itu dimasuk di standar pemerintah, termasuk juga kontrak yang sedang berjalan, termasuk juga ke indeks BPS itu sendiri. Jadi SSI itu ya memang faktanya SSI itu ya cuma tambah-tambah begitu, tidak ada secara faktual untuk turun menanyakan harga. Sebab harga juga kita ketahui ya fluktuasi gitu. Nah, selanjutnya dalam perhitungan volume pekerjaan, apakah pemeriksa yang tidak ada basic sipil mempunyai sertifikasi untuk melakukan perhitungan tersebut? Pemeriksa sesungguhnya untuk menghitung volume kurang atau lebih itu tidak sulit sebenarnya. Bisa melihat saja gambar, kita melihat saja data kontrak, membandingkan dengan cara menghitung. Cara menghitung umumnya kita lihat di analisanya, kita lihat di backup datanya, backup volumenya, bagaimana dia menghitung setiap satuan item pekerjaan itu sendiri. Misalnya ya, tadi untuk pekerjaan
timbunan umpamanya. Ya, ada analisa ya beberapa panjang kali lebar kali tinggi kali ini luasan itu. Itu kan standar umum dalam perhitungan itu sendiri. Jadi itu ada tergambar sebenarnya di RAB, di analisa yang dibuat di analisa RAB daftar kuantitas harga yang melengket di yang menjadi lampiran dari kontrak itu sendiri. Jadi kita sisa mencocologi apakah sesuai dengan itu panjang kali lebar atau kali tingginya itu sendiri. Jadi apakah kalau tidak basic sipil yang perlu basic sipil ini sebenarnya yang perlu basic sipil yang ini sebenarnya khusus untuk tentang umpamanya rekayasa tanah, rekayasa teknik umpamanya tentang pembebanan, tentang perhitungan beton yang cocok tidak beton umpamanya beton 300 untuk beton 175 untuk pekerjaan struktur lantai 2. Tapi itu juga sudah ada standarisasi. Jadi tentu kita melihat ada di SNI, ada di peraturan PUPR tentang pekerjaan beton untuk pekerjaan struktur. Ya kalau pekerjaan non struktur bisa kita lihat beton 175 bisa, itu dibolehkan. Tapi pekerjaan struktur tidak boleh ya. Jadi ada standarisasi yang sudah ditetapkan sendiri. Demikian, Aziza. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Selanjutnya Pak, ya. Kita ke Pak Erwin dari PBJ Sulawesi Tengah. Silakan Pak Erwin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan. Ini yang selalu jadi permasalahan tentang kuari. Ini kuari, jarak material kuari. Pada saat PPK menyusun HPS, tentu kuari lokasi di mana lokasi pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, tentu PPK sudah melakukan survei terlebih dahulu. Nah, pada saat pelaksanaan lokasi kuari yang digunakan oleh penyedia itu berbeda tempat, karena kuari itu artinya dia tidak mengikat dimanapun lokasinya yang dimiliki oleh penyedia, dan secara material kuari tersebut memenuhi. Nah, ini biasanya yang jadi permasalahan teman-teman biasa pada saat audit, selalu dipersoalkan bahwa jarak kuari, misal kuari tempat pengambilan material itu lebih dekat jaraknya. Bahkan teman-teman biasa yang memeriksa, mereka bilang bahwa wah, ini jarak lokasi ini harusnya ada selisih harga. Nah, itu biasa jadi temuan dari teman-teman pada saat memeriksa kuari, di mana kuari material tersebut diambil oleh penyedia. Ya itu Pak. Itu itu yang jadi persoalan. Maksudnya selama material kuarinya memenuhi spesifikasi, harusnya jarak kuari itu harusnya bukan jadi hal yang jadi temuan harusnya. Ya. Terus terkait masalah ini juga, masalah bobot peralatan. Pada saat PPK menyusun, tentu terkait masalah bobot peralatan, kalau kita sesuai standar Kementerian PUPR, dia sudah mengikat. Tapi kan biasanya pada saat pelaksanaan, bobot peralatan ini, biasanya Pak ya, kalau bicara spesifikasi tentang bobot peralatan, biasanya pada saat pelaksanaan mungkin tidak sesuai bobot, tapi hasil akhir dari pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi yang disepakati. Nah, itu apakah bobot peralatan tersebut itu akan menjadi item temuan juga Pak apabila berbeda. Ya, makasih Pak, itu mungkin saja Pak. Ya, kalau saya melihat kalau tentang jarak kuari ya, jarak kuari PPK ya sudah memiliki data teknis atau informasi di mana kuari-kuari yang jadi bahan tersebut yang diizinkan secara teknis
boleh digunakan untuk pekerjaan konstruksi tersebut. Itu pertama. Nah, ketika PPK sudah memperoleh informasi, tentu ya menyusun tentang jarak kuari. Memang umumnya ya teman-teman dari auditor memeriksa aspek itunya sebenarnya, aspek jarak kuari. Tapi kalau dari sisi saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihat apakah spesifikasi terpenuhi, dan itu sudah saya sampaikan sama teman-teman auditor ya di tempat saya. Jangan melihat dari sisi itu. Lihat dari sisi spesifikasinya, lihat dari sisi volume atau kuantitas. Namun kita harus kembali menggali informasi kepada PPK. Saudara PPK, apa alasan saudara yang tadinya kuari ini di depan mata, kok menghitung kuari di seberang lautan? Nah, kalau PPK punya justifikasi jarak kuari di depan mata tidak memenuhi standar, ya berarti PPK kita benarkan. Tapi kalau PPK juga membuat perhitungan tentang jarak kuari di seberang lautan, padahal di depan mata sangat secara teknis memenuhi syarat dan dapat diterima spesifikasinya, maka ya PPK harus mempertanggungjawabkan cara penyusunannya itu sendiri. Jadi intinya adalah kalau PPK bisa menjelaskan bahwa bahan kuari material yang dari kuari di depan mata itu tidak memenuhi standar, ya aman saja. Tapi ketika memenuhi standar, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa saudara menghitung jarak kuari itu dari sampai lokasi pekerjaan atau base camp di seberang lautan, kita ambil kuarinya, kenapa tidak di depan mata, di tetangga gitu? Nah, itu yang lebih itu. Jadi intinya teman-teman auditor sebenarnya tidak welcome jarak kuari, tapi PPK ketika dia menentukan kuari yang jarak 20 kilo, 5 kilo, 15 kilo, tapi ternyata ada di depannya yang memenuhi spek dan stok file-nya memenuhi, ya. Jadi tidak hanya memenuhi spek, yang kedua juga jadi yang kedua juga apakah kuari atau bahan material tersebut ya yang sudah ditunjuk dihitung oleh BPK memenuhi stockpile, artinya bisa melayani beberapa pekerjaan yang mungkin bisa terjadi di sekelilingnya menggunakan material tersebut. Itu akan jadi bahan pertanyaan auditor kepada PPK. Kalau PPK bisa menjelaskan, ya selamatlah PPK, clear. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan, itu masih temuan. Datang keluar itu jarak keluar dan lokasi. Kalau di depan mata lebih murah, lebih sesuai spek, baru stoknya itu bisa untuk beberapa pekerjaan jalan, saya kira itu saja gitu. Kecuali PPK punya pandangan lain atau pertimbangan lain. Demikian. Ataupun juga kuari tersebut dekat betul sesuai spek, tapi stok filenya itu tidak cukup untuk pekerjaan yang 100 km. Apalagi ada pekerjaan lain di sekitarnya. Ya tentu itu yang harus jadi pertimbangan oleh PPK ketika tidak ingin menjadi temuan atau pengembalian. Demikian Pak Erwin. Itu sendiri. Ya, jadi seperti itu Pak Ewin dari PBJ Sulawesi Tengah. Cukup Pak? Ya, terima kasih. Ini kalau semua auditor seperti Bapak ya bagus lah Pak. Ini persoalan cara pandang teman-teman auditor ini yang mungkin beda-beda. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Izin Iya, moderator. Iya. Ya, Siap. silakan Pak Farudin, silakan Pak. Ya Pak, izin Pak Kurniawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya memang tadi Pak Ewin sampaikan kalau auditor seperti Bapak ini Pak. Ini luar biasa Pak PPK ini karena ini kan misalnya kalau saya sebagai PPK Pak, saya CCO Pak. Kalau misalnya ada misalnya kuari. Nah, kuari ini kan berpengaruh terhadap harga satuan. Iya. Nah, ketika konsultan perencana, misalnya kita membangun suatu dermaga di lokasi A. Lokasi A itu semua material sudah disurvei oleh konsultan perencana, tidak ada yang memenuhi standar speknya Pak. Harus didatangkan batu pecah dari luar kabupaten. Nah, otomatis harga batu pecahnya sudah mahal sekali Pak. Nah, misalnya saya sebagai PPK ketika dalam perjalanan, ternyata ada satu lokasi yang di mata dekat pelabuhan, yang ketika sudah dimasuk dalam laboratorium, ternyata kuat tekannya, dia punya semua dicek, masuk. Nah, itu kalau saya sebagai PPK, saya harus revisi Pak, karena pasti harganya timpang Pak. Jadi kita takut, jadi kalau seperti Bapak inspektoratnya masuk, ya kita aman-aman saja Pak. Kita takut yang lain lagi ini Pak, karena begitu dia lihat rap, oh Bapak punya kuari ini sebenarnya di luar kabupaten ini harus pakai kapal. Nah, ketika muncul Bapak ini lagi, jadi saya kalau sebagai PPK mending saya revisi Pak, mungkin begitu. Saya sesuaikan harga satuannya. Ya Pak, Ya, begitu. ya. Karena ini pernah terjadi sama kita Pak. Di kabupaten ini tidak ada batu pecahnya Pak. Batunya semua batu gunung. Ya. Di pulau kan, jadi di batu gunung. Batu gunung ini tingkat kuat tekannya tidak masuk Pak. Nah, begitu sekira. Mungkin kalau pandangan saya mungkin agak berbeda. Saya pasti revisi karena timpang. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Memang, ya benar. Ya, adenda kalau adendum pekerjaan itu sendiri ya, adendum di mana kita sudah peroleh kuari yang memang sudah memenuhi gitu. Tentu harganya jauh lebih murah ya timbang kuari yang ada di seberang lautan sananya. Tentu kita bisa lakukan adendum pekerjaan tersebut. Nah, itu disepakati antara konsultan, kontraktor, yang mana tambahnya gitu. Selain yang tadi kuarinya sudah dikurangi, sudah memenuhi harga setempat, dan memudahkan penyedia untuk menggali menggunakan akses tersebut, bahan tersebut untuk pekerjaan agar lebih cepat ya ketimbang menunggu pengiriman barang itu sendiri. Jadi ya sisa kita sepakati saja pekerjaan tambahan apa gitu ketika kita sudah kurangi biayanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ewin dan Pak Farudin atas tanggapannya. Semoga tanggapan dari narasumber kita dapat membantu. Selanjutnya kita persilakan Ibu Handriani Elianingsi. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak. Saya tertarik sekali tentang yang query ini ya. Jadi saya setuju sepakat sekali dengan Bapak. Siapa tadi yang dari PPK, yang jadi PPK dari mana tadi ya? Nah, menurut saya itu benar sekali. Jadi ketika karena kan query ini itu akan berpengaruh kepada harga satuan yang akan muncul di BEQ-nya. Jadi kalau misalnya perencanaan itu diambil jaraknya 15 km, tapi ternyata pelaksanaan diambil jaraknya 5 km. Itu kan pasti akan berbeda selisih harganya besar sekali di situ. Nah, pasti yang auditor akan mengambil selisih harga tersebut sebagai kerugian atau sebagai pengembalian gitu ya, kelebihan bayar. Jadi benar sekali yang dilakukan oleh Bapak yang Pak siapa lupa, mohon maaf. Itu memang kayak begitu Pak, jadi harus direvisi dulu adendum. Kalau tidak, ya berarti akan dijadikan sebagai perhitungan pengembalian karena harga satuannya ada selisih gitu. Terima kasih. Oh iya, karena saya juga auditor Pak, makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Andriani.
Terima kasih Ibu Handriani atas tanggapannya. Selanjutnya Pak Alex, silakan Pak Alex. Oke, makasih Bu. Jadi gini Pak Kurniawan, itu oke, ini masih masalah material juga. Kalau jarak, tadi kan jarak dari jauh ke dekat. Kalau kasusnya misalkan di perencanaan tersebut 5 kilo, tapi dalam pelaksanaan kuarinya jadi 20 kilo. Berarti kan kontraknya otomatis adendumnya bertambah. Apakah itu memungkinkan juga, Pak? Itu aja, Pak. Iya, jadi syarat adendum itu kan sudah jelas ya, ada 4 ya, waktu pelaksanaan, masuk spesifikasi. Ya, spesifikasi itu ya termasuk itu jarak ya, tidak hanya spesifikasi jumlah, spesifikasi peralatan tenaga, spesifikasi jarak juga adalah dasar-dasar atau alasan kita lakukan adendum. Nah, tentu kita melakukan adendum, ya tentu kita harus pertanyakan kepada lagi PPK, kok kenyataan saudara buat ya, artinya ini perspektif auditor ya. Kita panggil lagi PPK, kok saudara buat 5 km ternyata kuarinya jauh di sana. Nah, tentu penyedia juga sebenarnya sadar ya kan, ketika dia menawar berdasarkan hitungan-hitungan penyedia, tentu kan dia sudah bisa menghitung gimana sih titik-titik kuari itu sendiri. Jadi tidak serta-merta begitu saja berbeda kuarinya, tapi kita harus telusuri juga ke penyediaannya. Ya, karena ini kan sudah jelas bahwa lokasi pekerjaan tersebut ada beberapa lokasi kuari yang jauh lebih dari 5 km. Kenapa nyatanya tetap menjadi perhitungan itu sendiri. Jadi yang kedua juga tadi ketika ada oleh peristiwa tersebut, maka langkah yang dilakukan oleh penyedia lakukan bersama PPK ya, melakukan adendum pekerjaan tersebut. Jadi jarak itu termasuk jenis spesifikasi, yaitu spesifikasi jarak namanya itu sendiri. Jadi sangat dimungkinkan Pak Alex ya untuk adakan adendum dan terima. Ya. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Iya, Kalau silakan Pak, satu lagi. Kalau kan misalkan gini Pak, kita dalam pemakaian material setempat itu sekitar 20%. Mungkin kan di daerah itu kan waktu pas perencanaan tidak dijadikan sumber kuari. Cuman pas pelaksanaan mungkin ada masyarakat setempat menjual pasir gitu kan. Berarti kan jarak kuarinya dekat, tapi penggunaannya tidak sampai 100%, paling 20% gitu. Apakah itu juga harus kita rubah, Pak? Ya, sepanjang itu tadi prinsipnya pertama memenuhi spek ya. Spek dulu ini pendekatannya. Kalau sudah sesuai spek, boleh. Yang kedua juga dibutuhkan alasan teknis. Ya, umpamanya kenapa kita menggunakan lokasi masyarakat? Ya, itu bagian dari pemberdayaan. Kedua. Yang ketiga juga, ya tentu harus kita lakukan adendum juga terhadap pekerjaan tersebut, karena secara harga satuan pekerjaan itu di daftar kuantitas dan harga dan analisa dan harga daftar kuantitas dan harga sudah berbeda ya. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan kuari masyarakat apa memenuhi spek, dan catatan aspek biaya juga kita menjadi bahan pertimbangan kita melakukan perubahan kontrak, yaitu bisa menambah, bisa mengurangi beberapa pekerjaan asal sebanding apple to apple ya, apple to apple bisa. Jadi bagus juga kita gunakan lokasi kuarinya masyarakat, tidak masalah, yang penting memenuhi syarat. Artinya kontrak pekerjaan konstruksi ini fleksibel sepanjang itu tadi tidak ada keserakahan, tapi intinya kita tidak, auditor itu jangan mencari kesalahan ya, tapi mencari keserakahan. Jadi kesalahan masih bisa
perbaiki. Jadi memang itu prinsipnya. Jadi kontrak konstruksi itu fleksibel, Pak. Semua bisa didiskusikan melalui cara adendum itu sendiri. Ya, di mana para pihak ya kedudukannya sama, yang memperoleh manfaat ya atas kontrak tersebut. Demikian Pak Alex. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alex. Semoga bisa membantu Pak Alex. Selanjutnya Pak Agus Salim dari PBJ Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Pak Agus Salim, silakan Pak Agus. Resen Pak Agus ya. Oh iya. Ya, Kamu baik. ya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Pak. Dari yang pertama ini 2 pertanyaan dari Pak Bapak siapa? Dari Oke. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Erwin Mutakin. Izin bertanya, kapan idealnya survei pasar dilakukan oleh PPK sebelum diproses lelang? Kemudian, apakah hasil survei konsultan perencana dapat dimanfaatkan oleh PPK? Seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya idealnya 28 hari ya. Sebelum terakhir, kan tentu PPK juga memiliki jadwal ya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, maksud jadwal tender sendiri sudah bisa memperhitungkan ya. Idealnya 28 hari ataupun 20, 30, 40. Tapi jangan waktu yang lama supaya harga itu bisa diperoleh secara update. Artinya apa secara update? Artinya apa? Secara update sehingga harga yang disusun itu ya banyak yang minati. Banyak yang suka terhadap nilai HPS tersebut karena tidak terlalu rendah, kadang juga tidak terlalu rendah ya, sehingga banyak pihak yang tidak berminat terhadap nilai paket tersebut. Ya. Jadi itu ya. Itu. Lanjut, Asisa. Iya Pak, baik. Kita lanjut ke pertanyaan. Jadi pertanyaan mungkin kita sampai pertanyaan Pak ini, Pak Ivan, karena waktunya sisa berapa menit. Kita ke pertanyaan Bapak Rahmat Aswin. Katanya izin bertanya, tahun kemarin gedung kami ada temuan dari BPK tentang subkontraktor pada pekerjaan gedung atau tian pancang. Intinya, jika penyedia menggunakan subkontraktor, maka penyedia tidak boleh mengambil keuntungan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dasar hukumnya terkait hal tersebut? Terima kasih. BPK kurang banyak baca aturan ya. Subkon itu kan sudah disusun oleh PPK sebenarnya pada saat rancangan kontrak. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang pekerjaan subkon atau spesialis ya. Jadi kalau bicara tidak boleh untung, bagaimana caranya BPK ya? Benar ini BPK ya. Kalau BPK tersebut bilang begitu, saya pertanyakan BPK-nya. Kenapa bisa? Namanya proses bisnis ya. Proses bisnis, keuntungan itu hal yang wajar ya. Tapi kalau dilarang menjadi untung, apa gunanya jadi subpenyedia atau subkon atau tenaga spesialis? Ada ini kadang menjadi kalau benar informasi ini saya ingin ketemu BPK-nya gitu. Ya, sampai bukan demikian ya. Tapi yang pasti keliru ya kalau ada BPK yang sampai katakan demikian. Jadi subkon itu menjadi sah ya kalau ada persetujuan dari penandatangan kontrak ya. Subkon itu dengan main con ya atau kontraktor utama itu ada proses bisnis, termasuk juga pajaknya. Pajaknya itu tidak dibayar lagi oleh subkon, dibayar oleh main con sebagai satu kesatuan pekerjaan. Karena mungkin bukan pekerjaan utama. Kalaupun pekerjaan utama, dia mungkin pekerjaan spesialis.
ya yang tidak bisa dikerjakan oleh mainkon atau kontraktor utama gitu. Tapi kalau ada BPK ngomong gitu, aduh saya mau ketemu BPK-nya Pak Rahmat. Dari mana BPK-nya? Makin anak baru ya mungkin. Jadi intinya adalah tidak boleh melarang untung setiap orang dalam proses bisnis ya. Kecuali ada pemberian dan lain-lain. Tapi kalau subkon itu hubungan antara kedua antara mainkon kontrak utama dengan subkon itu sendiri, dan itu sudah disetujui oleh PPK pada saat menyusun rancangan kontrak itu sendiri. Jadi kalau tidak ada untung, aduh, saya mau ketemu BPK-nya lah. Dia datang di Inspektorat Kendari Pak Rahmat. Sudah datang lah. Kenapa dia bicara begitu? Kaget saya kalau tidak melihat itu. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, memang benar Pak Rahmat kejadiannya. Iya Pak, betul Pak. Gimana ini? Iya, saya kan nggak tahu dasar hukumnya Pak, jadi nggak bisa komen juga. Tapi dia ngotot Pak, ngotot demikian Pak. Ya sudah kalau jadi kita ngalah aja gitu Pak. Oh iya baik. Mungkin sudah datanglah kalau ketemu BPK-nya sudah datang jalan-jalan di Inspektorat Kota Kendari lah, karena terlalu PPN saja boleh kata kewajiban, tidak boleh lah dibayarkan. Sudah ditanggung oleh mainkonnya, kontraktor utamanya gitu. Apalagi keuntungan, waduh. Keuntungan jadi orang berkeringat gratis semuanya. Kan tidak. Demikian Pak. Mungkin dimaksud gini, keuntungannya mungkin tidak wajar, mungkin ya terlalu berlebihan. Tidak bisa kalau memang demikian, BPK juga memang punya sudut pandang tersebut, berarti keuntungan yang yang dikasihkan tapi oleh subkon itu sendiri tidak wajar. Tapi itu tidak ada relevansinya, karena sebagian dari seperti memenuhi volume, kuantitas, mutu, selesai itu sendiri. Dan itu harga pasti sudah ditetapkan sejak awal, berapa nilai kontrak, berapa satuan harga atau harga satuan dasar setiap pekerjaan satu biji pancang. Kalau pemancangan itu salah satu jenis pekerjaan yang bisa disubkonkan dengan karena dia pekerjaan spesialis Pak. Itu pemancangan itu. Ada pekerjaan, ada dia punya kode klasifikasi, subklasifikasi. Ini terima kasih informasinya. Iya, silakan. Sampai dia minta ini Pak, bukti bayar ke subkonnya itu Pak. Gitu Pak. Jadi dari penyedia itu PPK-nya minta bukti bayar ke subkon. Ada selisihnya, suruh kembali selisihnya itu. Kami juga kebingungan waktu itu. Ya, betul kata Pak, proses bisnis kan Pak. Proses bisnisnya ya pasti ada itu kan. Nggak mungkin lah kalau nggak itu ya, pasti ada untungnya kan. Saya Pak Rahmat. Iya Pak, gimana Pak? Silakan Pak. Di posisi di mana Pak? Soalnya saya dari BPK Pak. Iya. Aduh, nanti saya buka omongan nanti Pak itu Pak. Bisa dicek Pak. Begini Pak, Bapak kalau jadi temuan coba baca di LHP-nya dulu Pak. Kan di situ ada dasar peraturannya itu Pak. Bapak terima LHP-nya nggak Pak? LHP BPK-nya. Kalau Bapak terima LHP-nya, coba Bapak cek di situ dasar peraturannya. Setiap temuan itu ada dasar kriteria peraturannya Pak. Nah Bapak cek lagi di situ. Saya nggak tahu bagaimana kasusnya seperti apa ya Pak ya. Cuman kalau mau memastikan, silakan Bapak cek lagi dasar hukumnya, karena setiap temuan ada dasar kriteria peraturannya Pak. Nah coba Bapak tanyakan lagi, karena kalau kita buat temuan itu Pak, itu panjang tahapannya Pak, sampai membuat LHP Pak. Panjang tahapannya, karena kenapa? Kita bisa ada risiko gugatan hukum juga Pak. Jadi mungkin dipahami baik-baik dulu Pak. Karena saya juga enggak memahami juga gimana konteksnya seperti itu. Jadi saya hanya menambahkan. Siapa tahu jangan sampai, kan teman-teman mungkin ada senior saya di sini, ada beberapa, jangan sampai nama BPK juga gimana auditornya bagaimana begitu Pak maksudnya. Jadi saya hanya memberi penjelasan aja Pak. Terima kasih. Karena saya dari BPK juga Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Satya.
Iya. Makanya Ini saya waktu itu diskusi ya, tidak diskusi. bisa, waktu itu tidak Nah, bisa. saya kaget-kaget. Iya, Pak. Jadi gini Pak, jadi ketika Iya, saya apa, kalau ada revisi itu. Oke, kita lanjut Iya, di baik. pertanyaan terakhir, Pak. Terima banyak, Pak. kasih Pak Rahmat. Ya, Ya. semoga ada solusinya ya Pak. Nah, di sini mungkin bisa dijadikan sebagai wadah diskusi dan siapa tahu ada penyelesaiannya Pak. Ya, Ya makasih, baik Pak, lanjut kita ke pertanyaan Pak Satya. Pertanyaan Pak Satya, bagaimana cara memastikan material dari Quarry telah memenuhi spek sesuai pekerjaan? Ya, jadi spek itu kan ditentukan oleh PPK. PPK spek itu kan kalau bicara material, khususnya material pekerjaan jalan itu kan ada spek yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga buku 3 revisi tahun 2018. Nah, di situ spek yang sudah itu namanya spek standarisasi. Jadi itu dia standarisasi yang dimana sudah ditentukan oleh PPK. Nah, bagaimana untuk memastikan material tersebut sesuai dengan spek? Ya, saya menguji, membandingkan antara spek yang sudah ditetapkan dengan spek yang dilaksanakan. Banyak macam pengujiannya, baik melalui lab maupun melalui pengamatan ataupun melalui pendekatan lainnya. Jadi pokoknya spek mutu beton umpamanya. Ya, kalau beton K350 kan kita bisa menguji di lab, uji kuat tekannya terhadap beton tersebut. Kita bisa menguji di lab juga bagaimana pencampuran mutu betonnya, bagaimana campuran airnya, campuran dan lain-lain lah, campuran semen, besi, termasuk juga cara metode pelaksanaan pencampuran tersebut. Jadi itu yang bisa kita lihat dari sisi itu. Jadi kalau untuk jalan itu spesifikasi umumnya sudah tergambar di surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 2 tahun 2015 buku 3. Demikian. Ya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Totoro Bandio. Kalau pasirnya dari tambang ilegal, apa bisa dengan alasan pemberdayaan masyarakat? Artinya setiap perjanjian itu yang sumbernya ilegal, dianggap ilegal ya. Jadi tidak bisa digunakan. Sekalipun speknya masuk, ya, tapi jangan kita gunakan. Ilegal ini kan sebenarnya ada dua aspek sebenarnya. Aspek lingkungan. Jadi pemerintah daerah menjaga bahwa lokasi tersebut, di mana lokasi tanah dan pasir tersebut bisa merusak lingkungan, menyebabkan abrasi, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya. Jadi Pak Toto juga kalau dari tambang ilegal jangan ya. Pertama juga bisa bermasalah juga kalau kita peroleh belum ada uji mutu pasir tersebut. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Bapak Irfan. Pada Permen PU nomor 14 tahun 2020 pasal 90 analisa harga satuan pekerjaan atau rincian keluaran dan harga bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan. Dengan demikian, masalah metode dan alat yang digunakan sudah diklarifikasi pada saat tender oleh Pokja. Jadi, karena bukan jadi bagian dari kontrak, apakah auditor dapat menguji atas AHS sepanjang harga telah disepakati di dalam kontrak? Iya Pak, dia harus tetap menguji ya. Karena bicara belanja pengadaan itu
tidak aspek mutu saja, tidak aspek kualitas saja, tidak aspek kuantitas. Ada aspek keuangan dan aspek waktu ya, aspek waktu pelaksanaan itu sendiri. Jadi ya sesungguhnya tetap diperiksa juga alat-alat yang digunakan ya. Apakah peralatan tersebut dengan kapasitas yang lebih tinggi bisa merusak lingkungan, bisa menyebabkan juga pekerjaan yang dilewati bisa terganggu, bisa menyebabkan kerusakan struktur tanah lainnya. Jadi konsultan tentu sudah menghitung berapa tonase tiap alat berat yang dilintasi untuk yang dibolehkan, yang bisa memenuhi tersebut itu sendiri. Jadi intinya tetap dinilai ya sebagai bagian, karena evaluasi kewajaran harga itu untuk menilai harga tersebut bisa tidak dipertanggungjawabkan oleh penyedia. Evaluasi kewajaran harga kan cuma 2 yang diminta, koefisiennya dan harga satuan dasar. Mana bukti pendukung saudara ketika saudara menawar harga semen itu jadi per sak 10.000, di harga pasar 50.000. Kenapa saudara menawar harga semen ya 10.000? Nah, tentu minta bukti akuntansi atau alasan teknis. Oh, misalnya ada stockpile-nya atau stok di gudang yang belum digunakan, ataupun yang sudah diorder beberapa tahun yang lalu, ya, atau tempat yang kelebihan di tempat lain. Jadi bukan itu tentang metode dan peralatan. Ketika bicara metode pelaksanaan, maka bicara tentang bagaimana melaksanakan atau mewujudkan pekerjaan tersebut. Yang kedua, bagaimana tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat mutu. Kalau terhadap peralatan dan metodenya itu sendiri. Jadi pendekatannya, ya, apalagi Permen PUPR 14 tahun 2020 kan sudah dihapuskan atau tidak berlaku itu sendiri. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak atas seluruh jawaban dan tanggapannya pada malam ini, pada sesi diskusi ini. Selanjutnya Pak, untuk penutup mungkin closing statement-nya pada materi kedua Pak, silakan. Baik, ya, terima kasih teman-teman penonton yang berbahagia. Tempat ini ada tempat kita menimba atau berbagi pengalaman kita, berbagi pengetahuan kita, berbagi apa yang kita alami, yang pernah kita lakukan untuk menambah hasanah pekerjaan kita, bisa menunjang pekerjaan kita ke depan. Apalagi pekerjaan PBJ ini, pengadaan jasa, sangat memiliki potensi yang sangat merugikan ya, merugikan terhadap negara itu sendiri. Untuk itu memang dari sisi auditor tidak hanya melihat dari aspek kualitas termasuk juga kuantitas, tetapi kita lihat juga aspek waktu. Uang yang dikeluarkan apa sudah tercapai output atau keinginan masyarakat secara umumnya sendiri. Jadi prinsipnya diskusi ini di tempat ini untuk saling menggali informasi, saling berbagi. Bisa jadi di tempat Pak Parudin sangat fleksibel terhadap kontraknya, auditornya sangat baik di sana. Di Kendari juga sama demikian. Dari tempat lain kita saling mengisi terhadap permasalahan PBJ itu sendiri. Itu saja yang saya ingin menutup. Besok kita materi tentang kerugian dan penyelesaian harga adalah materi terakhir. Kita itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya ingin sampaikan. Diskusi kita selesai di tempat ini dan menjadi bahan untuk kita masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya. Terima kasih semuanya untuk hadir di. Baik, terima kasih kami ucapkan juga Pak
kepada Pak narasumber kita, Pak Kurniawan Ilyas. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para peserta Bapak dan Ibu. Semoga seminar webinar ini, BIMTEK ini menjadi wadah untuk Bapak dan Ibu saling berbagi dalam masalah pekerjaannya dan bisa mendapatkan solusi. Dan semoga dengan adanya BIMTEK atau webinar ini, pekerjaannya dapat bisa mendapatkan solusi dalam masalah pekerjaannya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu pada materi kedua BIMTEK ini, dan kita insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi, kita akan lanjutkan kembali, yaitu masih sama dengan pada malam ini, yaitu membahas tentang perhitungan kerugian negara. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uca monitor.